Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Blue Team. Oke, di video sekarang di segmen baris bahas residipis. Alhamdulillah saya sedang berkunjung langsung ke kediaman rumah yang kalian mungkin sering ada di kolom komentar untuk menyumpingkan, mendatangkan langsung sosok beliau yaitu Bapak Janet, dan alhamdulillah sekarang saya dikasih jodoh mungkin Pak. Alhamdulillah tiasa sumping langsung ya ke kediaman Pak Janet. Yuk wangi-wangi punten pisan kawaga. Siap. Kumaha sehat Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Aduh. Asa bingung oge gitu pada nyariosna oge soal. Jadi kumaha sungkan aya, segan aya dari sidik kieu teh. Sepuh oge merenya kangge jang di pergaulan perbuyan. Nah, jadi di segmen baris ieu ku abi rek di waktu tuntas langsung dia. Silsilah Pak Janet ya di masa nyameureun babari asup pese keluar teh non pasantren kilat merenya. Nah, gitu. Jadi acan lanjut ke videonya, acan lanjut ke kontennya. Ada acan subscribe pula channel itu Blue Team, dan buat kalian yang belum subscribe saya kasih waktu cuma 5 detik untuk kalian subscribe dimulai dari sekarang. 5 4 3 2 1 gaskeun baris bahas residipis bareng Bapak Janet. Ya Pak Taya, saya punten-punten yang ngawagal ya, pada langsung naroso ya mah langsung kana intina. Tahun seberapa pertama masuk? 95. Berarti seberapa kali lebet nih Pak? 13 kali sampai sekarang, sampai kemarin lah. Tahun ini? Tahun kemarin teh tahun 2000 masuk teh keluar 22 hiji maksudnya 21 ya. Awal pertama masuk tahun 95 dengan kasus ya terus terang ya bertengkar gitu Pak. Berarti pasal 351 nyata gelut lah merenya. Kenging kemana itu? Ya tengeng ke Bandung Timur di kenging ke Bandung. Mun. Biasa pan awam merenya caritakeun kok pas siap. pertama kenging ke Bandung Timur ya. Pan awam ya Mun. Siap janten masalah lahan pertamanya, jadi masalah jatah lah istilah mah. Dia mungkin istilah mah punya di bidang itu teh toko terus si orang itu teh nggak kurang dipercaya sama bosnya yang punya lahan. Ya soalnya gini, waktu sama beliau ditungguin uang teh suka hilang gitu. Ya terus ke situ toko itu istilah mah banyak ada yang ngeganggu gitu Bang. Nah kebetulan beliau nelpon saya, ya pengen ketemu lah sama saya. Nah lewat rekan saya, kebetulan pas malam lah ini air telepon ada istilah mah ada penting yang dibicarain katanya. Nah, datang saya teh, namanya abang dari Aceh lah gitu Bang. Nah pas gitu awal mulanya ngobrol nah pas gitu alhamdulillah dia nitip ke saya istilah mah tolong jaga jadi punya amanah lah ya, amanah toko yang penting aman ya. Alhamdulillah Bang, detik itu dari mulai besok sampai itu ya Janet yang pegang gitu Bang. Nah awalnya pas gitu mungkin dia yang dulunya dipercaya teh istilah mah cemburu aku. Soalnya kalau penghasilan dapat segini saya mah terus ada pembukuan ya Bang cengli. Ya mungkin dibalik itu dia istilah mah cemburu sosial Bang. Ini suka ngejelek-jelekin tentang saya gimana istilah mah nyuntik anjing lah gitu. Ya gitu. Nah pas gitu suatu saat dia lagi mabuk dia berani nelpon. Gimana Janet kena? Saya pengen ketemu yang diadu kata aku teh pengen diadu ini teh bercanda atau gimana gitu ya. Nah pas gitu terus 3 kali ini bukan bercanda kata saya teh. Di mana saya di toko ya udah saya teh udah berangkat ke sana Bang ya. Nah, pas di toko teh ada 5 Bang Golok Pak itu 5 orang jok kata itu. Dan toko itu teh sering di istilah mah minta jatah gitu, digangguin Bang ya.
pas gitu ditanya dulu orangnya ada di sana, si namanya juga Ceru lah kalau bilang namanya, Berin dah namanya Berin. Nah, pas gitu ditanya dulu sama saya teh, ini gimana Piti, apakah bercanda atau gimana? Kata dia teh, bukan cina, kamu lah seperti ya udah aja, itulah dibandai sama saya. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah saya juga bisa dipercaya dan punya istilahnya punya gaji lah ya, gitu bang. Gitu. Langsung kenal lah sama Polsek Ujung Berung. Ya. Nah, pertama masuk Polsek gimana? Papan awam? Ya dari pertamanya yang mungkin yang namanya masuk penjara ya bang ya. Jadi dipukulin ya pernah. Oh sempat dipukulin sama kepolisian. Yang mungkin ya gini ya. Nah lama kelamaan ada 1 bulan dioper ke Kebonwaru. Ke Kebonwaru? Ya Kebonwaru masuk karantina. Pas kebetulan banyak teman saya di sana. Jadi awal mula pertama masuk ke jeruji besi, ya saya nyamut gitu Pak nya, kasar nama ya. bahasa halus nama di Mohon ya kebetulan ada kakak saya lah yang namanya sudah almarhum sekarang, Bang Tia, terus Bang Otoy juga ada. Kebetulan ada nyamut gitu, pas ditarik saya teh gini cara gimana. Wah yang dulu mah bang yang namanya di penjara 1 tahun sama 5, wah parah. Bisa diceritain apa parahnya nih Pak? Gini, waktu misalkan bagi orang-orang yang baru pemula masuk nih Pak, besok teh dalam rangka sebelum masuk ke kamar udah habis. Diarmet gitu. Jadi kasihan lah, baju bagus juga pakai baju diganti pakai baju kayak ngeri lah kalau dibilang mah ya, suka diarmet gitu kayak gitu, suka dikondisiin gitulah. Sampai sekarang juga sempat dikondisiin gitu kalau ada yang masuk, ada karantina, ada RT-nya gitu selama, dan si RT pun juga harus ada pemasukan ke pihak petugas gitu bang. Ini mah jujur aja gitu bang ya, daripada gitu apa adanya gitu bang. Nah buat Pak Janet sendiri mengalami untuk model kondisian atau sampai fisik lah, mengalami fisik gimana? Aku gak munafik, waktu pertama masuk ada RT-nya teh kalau nggak salah si Arba ya, gini waktu dipanggil saya teh gini dari mana, dari Ujung Berung gini sempat dia mau istilahnya dikondisiin. Kata saya teh gini, harus memang kita gini, daripada saya misalkannya dikondisiin dia minta uang lah istilahnya bang ya, udah aja sampai demi Rasulullah sampai gini, daripada ini lebih baik berantem aja. Diadu aja. Dan kita mah laki-laki bang ya. Dibui juga gak istilahnya mah gak dibawa palit lah istilahnya. Ngemet angin. Sampai kasus gini juga berbuat dari mau terjawab gitu bang. Bang. Oh berarti sempat juga ya untuk Pak Janet ya, sekelas Bang Janet. Siapa yang tidak tahu nama beliau? Sempat juga untuk dikondisikan. Tapi pertama masuk. Tapi sampai keluar uang? Enggak kebetulan ada kakak Setia gini kok sampai dimarahin gitu gini ya, kebetulan mungkin dia juga udah tahu ya lah. 1 minggu saya udah pindah kamar bang. Di karantina 1 minggu. Kebetulan 1 minggu pindah ke kamar blok B lah. Kebetulan saya yang dituain gitu bang. Pertama masuk sudah jadi yang dituain. Ya dituain. Tahun 95. Ya 95 bang. Bisa diceritakan ada kejadian atau yang mungkin sampai sekarang diingat lah untuk dari kasus yang pertama nih, yang pertama. Tentang gimana bang? Ya misalkan di dalam kan pasti masalah ada kerusuhan. Ya gini bang, yang namanya di dalam penjara kan banyak orang Batak, orang Aceh, orang Palembang. Waktu itu tuh yang namanya gesekan di penjara, masalah mungkin perut lah dengan stok lah, berkelahi sampai ada yang tusuk bang, sampai sempat aku juga pernah bentrok sama anak Palembang, bentrok gitu, masalah ya kondisian. Jadi gini, anak-anak saya, anak Bandung sekamar sama dia, terus ya mungkin uangnya diambil, terus pada nggak bawa uang kan kasihan ya, harus ada kondisian gini sampai dipukulin orang itu teh.
Ya mungkin yang namanya saya pribadi ya anak Bandung, apalagi anak Bandung Timur, udah dipukulin, udah pokoknya gitu. Pas buka besoknya udah ini ya udah aja dibantai aja gitu aja sampai masuk sel gelap gitu bang. Ya. Pak Janet langsung yang mengalami itu. Saya sendiri tuh sampai aduh ini ya sampai di bebek lempang bebek sampai dipecutin lah kalau itu mah dulu gitu bang. Sel gelap bang. karek ngadang pisan ya. Karek ngadang pisan Ya, sel gelap. sel Sudah gelap. sel gelap kumaha ya, Pak? Jadi di bawah tanah bang. Di bawah tanah. Jadi sementara 1 minggu. Kalau itu juga kalau misalkan mau keluar ya kita baru bayar uang gitu. Berapa lama di sel gelap? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu kebetulan mungkin anak-anakan saya mungkin ya sumbangan lah buat untuk ya solidaritas ya gitu bang. Gak tahu berapa lah, penting mah saya keluar gitu. Nah, sebelum berlanjut Pak, Ya. saya pengen tahu di kasus yang 95 ini di tahun 95 Ya. kena tuntutan berapa? 8 bulan alhamdulillah. 8 bulan. Pelak Pelak. 8 bulan. Iya. Pelak. Keduanya di kasus tahun berapa Pak? Tahun berapa ya kalau 98 kalau salah 98. Berarti dengan jangka waktu 2 tahun masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi Ya. dengan kasus? Dengan kasus ya penodong. Berarti 365 Ya, masuknya. ya yang namanya di geng itu suka Ya, kejam ya, lah, gitu gitu ya. lah. Ya, nggak munafik gitu Ya. ya. Berarti di tahun 98 masuk lagi dengan kasus 365 berarti paketan atau Pak? Enggak, berdua, cuman yang dapatnya saya. Tapi di saya TK gitu. ya di TK aja daripada kalau pribadi saya daripada digulung sih gimana juga saya sendiri Pak sendiri udah aja daripada bucat ibaratnya bucat dari ini daripada bucat dari mulut daripada lebih baik bucat dari itu Pak. Saya pribadi nggak ngemet saya Pak sendiri aja walaupun ditekan mau digulung sampai didor sama ini didor sampai didor. itu mau dibuka gitu di mana ya? Udahlah ntar kasih foto weh. Oke. Kayak diajakin Oke. fotona. Sampai didor saya Pak di Bandung Barat. Berarti itu kasus nuka 2 banyak. Mun. Nuka 2 berarti kayaknya yang seberapa hukuman? 1 tahun 2 bulan kalau salah. Sadayana itu 17 kali di kebun waru sadayana Pak atau Enggak, jadi gini, saya mah waktu di Kabupaten Waru paling nunggu sidang, udah sidang sekian lama langsung ada operan dioper. Saya kemana, mah Pak? ke Jawa Barat pertama Sukamiskin, Bancai, Majalengka udah 2 kali, terus Kuningan, terus Banjar, terus Subang, terus Majalengka, terus terakhir kemarin di Tasik terakhir kasus narkoba. Jadi guys, mohon maafnya soalnya itu misalkan ditanya tiap kali benang pasti panjang ya durasi. Saya yang langsung Siap, melanglang buana pas di Subang, pas Siap. di tiap lapasna lah. Siap Pak. Ceritakan pasti ada cerita-cerita nu berbeda merenya. Mohon. Dan soalnya tiap lapas malah mungkin sama peraturanna Mohon, atau mohon. pasti ada Terus. beda. Yang ngadangu pas di Kuningan lah ya Pak. Kuningan, Di siap. Kuningan ya. Kuningan kunaon nih Pak? Kenapa tiasa dioper ke Kuningan? Nah, mungkin ya yang namanya mungkin petugas mungkin saya dibilang kalau ada rehe bang lah kalau itu mah Baong lah. ya baong lah gitu ya. Coba mahal. Ya, soalnya kita kan gimana gitu ya yang dituain gimana jadi setiap ada jenet kadang-kadang bikin rusuh gitu jadi karena pandangan petugas teh wah ini lebih baik buang aja Cawe-cawe. ya ke Kuningan pertama ke Kuningan sampai di Borgol kayak zaman dulu lah dirantai lah pertama ke Kuningan pas diperiksa di apa namanya di Komja lah diteranjangin dulu harus bawa apa terus sampai dipukulin lah selama di donin dulu Pak gitu soalnya gini pihak LP itu kalau ada yang nakal suka kontak gitu Pak ini orang ini hati di keluar-warunya suka bikin masalah ya gitu jadi ada KP teh dengan KP suka kontak Pak gitu Pak ini apa adanya gitu ya gitu nah pas pertama ke Kuningan
ada yang bisa diceritain mungkin untuk makanan, untuk ya ada tradisi di Kuningan. Oke, masalah makanan ya layak lah untuk bisa dimakan. Ya kemungkinan yang namanya di sana juga petugas kan beda-beda Pak ya. Ya suka yang biasalah kalau bisa pindah kamar mau cari gitu Pak gitu. Kebetulan ya mungkin saya juga kalau pengen nyaman gitu Pak ya, yang layak ya udah kita patungan aja. Kamar blok atas di atas Pak. Ya pindah ya jadi blok bawah atas gitu, ada dua lantai gitu Pak. Nah sempat sampai ngalamin ada perpecahan misalkan perkelahian di Kuningan di lapangan. dua kali perang. Pak Janet langsung yang ngalamin? Enggak, jadi awalnya gini awalnya masalah dulu, jadi maaf kata banyak masuk destro. Nah dulu mah ya destro dengan koneng teh dados teh BK nanti dulu teh bukan yang koneng itu destro dengan pokoknya gitulah tak gitu ya. Mungkin banyak orang sana yang masukin, kemungkinan ya kayak orang gitu kan satu butir juga kadang-kadang berapa sih 25.000 sabutir ya, sabutir. Kalau gitu tak kemungkinan yang namanya mabok obat tak gimana sampai pecah sama orang operan Bekasi dulu namanya lupa lagi lah ya gesekan nah terus di Kuningan mah suka judi itu Pak, polis dengan sepak bola kadang-kadang sepak bola juga kadang-kadang tumpangan Bandung sama mana nih sama Bandung sama Bekasi ya gini tumpangan sampai ada yang 1 juta 2 juta gitu mungkin. Nah dari sana gesekannya Pak, sempet langsung adu fisik ya gitu. Jadi kita masuk orang Bandung teh masuk ke gol ya. Disangkanya teh wasitnya curang gitu Pak ya, curang padahal masuk itu teh curang. Ya udah gini nih sampai kalah 2-1 Soekarja teh 2-1 kalah anak Bandung. Tapi sampai kalah rame gitu ya soalnya gini wasitnya yang si kana mah gitu Pak gitu Tomboro di liga gede di penjara gitu. Jadi bisa dicem-cem. Nah gitu Bang, sekarang kan ada apa yang namanya uang kan apa sih yang nggak bisa ya Pak ya gitu. Wah udah aja gini kata sini ramein pas gitu lah ramein sampai di lapangan Pak. Di lapangan. Petugas kumaha eta mun kerusuhan gitu. Ya Pak. Mungkin ya yang namanya petugas juga ada yang lihat gitu cuman wah kagok Pak ieu mah. Lebih baik daripada dicurangin gitu. Yang namanya dulu uang 1 juta gede Pak. Ya tuh pastilah. Bener tuh. Nah, misalkan kita dapat bagi kata misalkan rokok itu sewa buat anak-anak se-Bandung aja gitu. Tatarkannya ya gitu Pak. Ya. Gitu Pak, gesekannya jadi di perjudian lah ya perjudian sepak bola gitu Pak. Nah di Sukamiskin ya kan cakatnya Sukamiskin cakat sarangnya masih kena lingkungan lah ujung berung gitu. Ada yang bisa diceritakan untuk di Sukamiskin waktu pembunuhan itu Pak? Oh iya pembunuhan kena berapa nih pembunuhan? 7 tahun Pak. Kalabat mirah banyak juga 7 tahun pembunuhan. Soalnya ada dia yang beli. Ya, orang mau borong. Kita jual. Ya, kita yang beli, kita jual. Jadi masalah gesekan, Pak, masalah ya gitu aja. Ya udah itu mah enggak usah dibahas ya itu nama. Jadi pas di Sukamiskin berarti pas kasus 338. Ya, 338. Sendiri. Ya, saya mah sendiri. Selalu sendiri. Sendiri pas kemarin tahun 2009 berdua teh masalah ganja. Nah, pas di Sukamiskin masalah pembunuhan gimana nih Pak? Ada yang bisa diceritakan? Pas masuk Sukamiskin, ya biasa di aspek dulu. Aspek. Ya, kan di Sukamiskin kan bloknya timur, selatan, utara, barat gitu 2 lantai. Kalau di utara mah Soekarno, bekas Pak Soekarno kan di timur atas. Ya gitu di aspek dulu gimana, tapi nggak dipukulin lah. Masuk
Sesel teh sendiri-sendiri Pak di sana Pak. Oh, sendiri-sendiri. Ya karena kan kebanyakan korup di sana. Ya, zaman sekarang. Oh iya, tahun berapa Pak? Pas. Aku mah tahun 9 berapa ya? Hampir 99 lah kalau salah. Kalau nggak salah ke 9. Tahun 99 di Sukamiskin. Ya. Gitu. Pertama ke Sukamiskin. Nah, pas gitu alhamdulillah sampai pulang dari Sukamiskin. Terus di dalam juga layak Pak, bisa bisa mancing, bisa bertanaman tanaman gitu Pak. Oh layak ya untuk di Sukamiskin? Ya gitu, bagus lah, nomor 1 lah. Makanan pun? Makanan dan dibuka sekitar juga jam setengah 6 Pak. Setengah 6 pagi sampai jam 9 malam. Ya. Itu lumayan Pak, bisa ya, jadi nggak jenuh gitu ya. 7 tahun teh kayak yang gimana ngejalanin 7 tahun teh ngejalanin hampir 4 tahun 9 bulan CP ikut program. Ya, ikut program. Ya, gitu Pak. Selama di Sukamiskin alhamdulillah nyaman lah, tidak ada alhamdulillah kerusuhan atau ada. Soalnya gini, kalau misalkan jadi yang dituain anak Bandung misalkan saya dari are siapa. Jadi kalau misalkan ada gesekan antara saudara saya, bilang dulu langsung ke kepala suku. Ya, ini gimana gini diberesin. Kalau misalkan 1 kali 2 kali gak ada itu, sok aja kata gitu Pak gitu. Jadi istilah mah saling gimana lah sama orang itu gitu. Jadi untuk di Sukamiskin alhamdulillah bisa terorganisir lah mungkin. Alhamdulillah Pak. Lanjut Pak, Bancai ya. Ya. Bancai ya, tahun seberapa di Bancai Pak? Di Bancai tahun 2001 kalau nggak salah mah. 2001 pas pulang dari 2001 gitu, 99 kan kemarin iya kemarin di kabar baru dulu langsung di. Oh iya, karena narkoba ya. Iya, narkoba kemarin. Narkoba di bulan baru langsung ke Bancai. Mungkin bisa dulu saya Pak. Soalnya kenapa ini bisa disehat? Jadi gini, mungkin yang kepalanya bekas KPR itu teh tahu saya pribadi saya gitu Pak, yang di baru teh jadi KPLP di Bancai. Jadi eta kene lah. Ya mohon jadi ini si Janet gini. Ya masuk sel. Saya mah demi Allah Rasul waktu itu teh 70 orang Pak ya. Dia pindah kamar, saya mah langsung transit lagi, dioper lagi ke Tasik. Ke Tasik berarti di Bancai seberapa lama? Hampir 1 bulan sama. Hampir 1 bulan. Enggak pernah di itu. Tadi buka-buka cekasan aja terus. Iya, makanan juga dialungin kayak anjing Pak kalau nggak salah Pak. Bener. Soalnya kalau Janet jadi biang rese lah kalau gitu mah. Gitu Pak. Berarti langsung ditranslitkan, nyampe beli tiket dia langsung Tasikeun. Iya, langsung dibuang subuh-subuh juga ke itu. Sini udah. Sendiri pas dibuang berdua. Dengan teman. Nah, pas di Tasik alhamdulillah. Pan eta lapas teh baru deui merenya perkenalan deui merenya. Ya, sampai di Tasik juga masuk sel 2 minggu, Pak. 2 minggu. Beda-beda pasti perumpamannya selnya. Maksudnya teh model di Bancai, Kebonwaru. Lebih ngeri Pak. Gimana ya, syukuran gini lah, panjang gitu, cuman tidur ya pakai ngeri pokoknya. Makan di sana, buang air di sana. Sok kayak gimana Pak tuh. Ngeri yang namanya juga di sel itu mah. Ngeri pokoknya. Makanan juga pakai segini, Pak. Segini aja secadong pas yeun pisan lah. Mohon gitu. Jadi enggak sampai dibuka-buka. Gitu ngeri pokoknya. 2 minggu di sel heula. Iya. Nah, pas lebat blok Pak kumaipan di Tasik beda di berenya kenalan deui. Mohon. Kumaha ieu pan Tasik mah pemitra lepat pernah narasumber nyaritakeun Tasik mah sel lagi teh seueur. Mohon jadi 1 2 3 kecil pas gitu. Sebelum saya ada masuk ke di blok, dipanggil dulu sama KPLP-nya Pak Redi kalau nggak salah. Wah, salah di ospek lah, jangan sampai kamu bisa main dengan LP yang lain. Nama kamu sudah saya tahu nih, banyak ini. Nah, mungkin antara KPLP dengan itu teh berkoordinasi dan di dalam Tasik juga ada yang tahu sama saya
Pak gitu. Napinya. Oh gini waktu di bukan di Kuningan. Oh gini mungkin Janet mah gini tak mungkin ada sepetan kayak gitu Pak ya. Alhamdulillah saya dipanggil, besoknya saya dioper ke blok gitu Pak. Dioper ke blok. Di blok bisa tentram nyaman makan korar itu? Ya. Karena emang terus tahu carana atau orang adaptasi. Jadi gini, alhamdulillah yang namanya kita baik gitu Pak ya. Begitu dioper ke di dalam itu sel juga mungkin diisolasi dulu Pak, tapi besar. Makanan teman-teman suka ngasih rokok lah, nggak layak lah gitulah di sana mah gitu Pak. Dan mungkin di sana juga bisa jadi yang namanya penipuan kayak gitulah. Layaran. Ya layaran. Lebih baik terbuka aja gitu ya. Ya gimana ngelobi gitu dapat uang mungkin gitulah. Kalau saya mah nggak bisa nipu dah gimana. Gitu Pak. Berarti aya seberapa pas yang pernah katincak ku Pak Janet teh? Pokoknya Bon warung sidik lah gitu nya. Bon warung. Kuningan. Majalengka, Cirebon, Subang, teras Jelekong, teras Majalengka, kebepas juga 3 kali kebepas, kebancei. Oh kebancei. 3 kali, Sukamiskin 1 kali, Cirebon 1 kali, terus Cirebon teh kan pintunan Nusa Kambangan. Mun, Cirebon mah lebih parah. Pasti soalnya tiap narasumber nyaritakeun di Cirebon ngeri. Dulu mah memang ngeri, begitu masuk juga dikasih kayak karpet kayak yang mati teh, karpet yang kayak mati teh. Karpet gulung samak. Udah. Asli nah. Untuk gulung samak dengan itu cangkir kayak satu itu. Ngeri pokoknya mah. Makanan juga kalau bisa mah. Kalau didiamin 5 menit langsung kering weh. Tegas nih jadi Tegas gitu. Itu di Cirebon. Di Cirebon. Tahun seberapa teh ke Cirebon, Pak? Kalau gak salah mah Cirebon teh tahun 98. Pas pulang pas sebelum pembunuhan lah kalau salah mah Pak. Kalau sebelum pembunuhan. Udah masuk tahun 2000 atau masih di bawah? Di bawah tahun 2000. Di bawah tahun 2000. Iya, tahun 2000. Berapa lama Pak di Cirebon? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan di Cirebon. Ada yang bisa diceritain Pak? Karena untuk di Cirebon lekat pisan dengan Tatar Sunda, Pale kan itu karena Bandung. Oh, di mana-mana operan dari mana-mana ke ke Cirebon. Sampai ya gitu gesekan banyak Pak ya. Dan gimana lah. Jadi istilah lama memang nyaman ada drum, ada bisa nyanyi, bisa gimana gitu. Cuman layak dulu mah ngelayaknya dapat ini rokok juga ya. Rokok sampai papir beli teh Pak. Bako serangan lah. Bako dulu mah roketnya minyak jinggo. Minyak jinggo ya. Lebih bagus itu. Juara lah gitu. Ya, sampai saya emang ngalamin Pak ya demi Allah. Sampai jatah telur juga ditukerin saya mah Pak. Jatah telur ditukerin tuh sama rokok. Demi Allah saya mah. Ngeri pisan we. Ngeri we pokoknya mah. Sampai ada yang 13 tahun sampai ininya kukunya segini Pak. Tadi tuh iya. Orang mana tuh segini aja edun gitu. Kata gitu Pak, masalah Cirebon. Ngeri pokoknya mah. Tapi sempet di Cirebon sampaikan ke aya nu nyentuh karena fisik diri pribadi. Ya mungkin atau dipikeun ka gulat langsung ya. Jadi bentrok Pak. Dulu anak Bandung sama anak kalau nggak salah mah arah Surabaya. Ya mungkin itu yang namanya bisa namanya dibilangin siap. Namanya codot. Codot ya mungkin gesekan gak tahu gimana yang namanya tuh perang masa Pak. Perang masa tuh sampai saya kena juga. Wah, ya banyak bekas. Ya, bekas waktu itu. Ini mah waktu di Subang, Pak. Ya, sama batu. Wah, sampai kalau senjata tuh masuk Pak. Sampai ada dibikin sendok itu bikin peso, terus ada pipa besi pakai semurai, banyak pokoknya Pak. Kalau misalnya punya musuh,
kalau tidur teh harus dikunci kunci gembok sendiri daripada misalkan dibongohan ya Pak ya. Kunci aja gitu. Sempet sampai ngalamin jadi korban, jadi ya di dalam lah gitu maksudnya. Ya, sampai saya pernah dibawa ke rumah sakit pernah ini kan. Ya tuh kepala di dia. Kepala ya. Tapi enggak apa-apa. Itu kan pengalaman. Ya namanya laki-laki kan ya. Ya betul Pak. Ya penting mah ada perlawanan. Nah. Ya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin Tuhan harus hidup lah fisik seperti ini. Parah tuh Pak ini tuh. Wah. Ya tuh Pak dari kepala atuh. Kepala ieu ngesidik kieu teh nyawa 5 orang Pak. Lima orang ya desa area lah gitu. Desa yang dicengnya gitu. Karena kan bau. Ya jadi ya gitu ya yang dituain nih ngeboros saya tapi alhamdulillah lah itu juga kena gitu. Tapi ini yang lebih parah yang 5 orang atau gimana ya nggak ada jago gitu Pak, kita pelak-pelakan aja gitu Pak ya. Betul. Jadi gitu Pak. Nah, itu tadi sempet di Cirebon sampai digulung lah gitunya sananya dia kan mah. Iya lompat ke Jelekong gitu. Pernah di Jelekong? Pernah. Tahun seberapa Jelekong narkoba Pak? Ya. Sampai tas no reskrim. Atau jadi narkoba campur dulu mah kan sebelum Jelekong di semuanya di Kebonwaru. Di Kebonwaru penuh ya dibikin di Jelekong. Nah, yang banyak yang di Selama yang itu mah Majalaya sama Aracekek. Ya, yang banyak. Yang istilah banyak Arpedia lah gitu, Pak. Ngalamin di Jelekong berapa lama, Pak? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Soalnya gitu. soalnya di sini lama. Dia pernah di Jelekong cuman ngejalanin 4 bulan. Ngejalanin 4 bulan. Itu kan ngawalan nih Pak Cik kumaha aya dinu tiasa diceritakeun. Alhamdulillah kebetulan yang namanya di bekas ketemu di Majalengka atau di jadi parenak deui gitu Pak. Jadi begitu nyamuk teh ka gini. Sakamar sareng abdi gini sampai alhamdulillah layak Pak. Dinu makanan Pak paling misalkan di tiap lapas ya pernah ku Bapak ditincak gitunya. Makanan paling layak paling bisa cekasana dinikmati secara enak lah gitu. Ya. Di mana Pak? Lapas mana Pak? Yang pertama Sukamiskin, yang kedua di Kuningan. Yang namanya di Kuningan itu gini Pak. Pegawai juga bisa di malam-malam gini misalkan suruh itu bisa keluar beli alhamdulillah makanan jangan pernah nuang cadong lah gitu. Soalnya gini di kamar teh yang dituin saya sampai nipu lah istilahnya pelayanan gitu gini nih ada yang ngasih ya bagi-bagi Pak gini jadi gitu Pak jadi istilah mah bodong gitu ya udah itu kita belak-belakan aja ya belak-belakan aja lebih baik gitu belak-belakan aja jadi banyak penipuan modus Pak di dalam gini ngelobi gini dikasih uang sama korban itu sampai korban itu Pak itu sedang jujur sampai habis motor mobil uang segala belum pulang kemana tah sampai mati tah kan gila ya gitu Pak ada yang transfer teh 100 juta dia ngejanjiin ngelobi nggak pulang ini sih pakai heli pakai gimana nggak tahu nggak ngerti gitu Pak gitu Pak. Selama di Kuningan berapa lama Pak? Di Kuningan udah 2 kali saya. 2 kali. Nyaman untuk di Kuningannya maksudnya alhamdulillah bukan nyaman orang betah gitu ya yang namanya banyak uang pecahan itu nggak nyaman yang namanya di penjara mah nggak nyaman Pak. Iya nggak nyaman cuman ya layak lah. Iya layak. Daripada gini lebih baik punya uang 5.000 di luar daripada punya uang 5 juta di dalam. Kalau di luar kan bisa kemana-mana. Kalau di dalam ternikmati lah kalau untuk di luar gitu, kan. Iya gitu. 5.000 juga bisa jadi. Mudah-mudahan yang kemarin kasus itu mudah-mudahan yang terakhir udah capek Pak. Nah, itu kenapa itu tahun berapa? Tahun 2021-nya? Iya, yang kemarin narkoba. Kena sama Bandung Barat. Sukajadi. Ya, jadi. Berapa lama Pak? Kemarin 1,5 tahun. 1,5 tahun dengan bawa bebek? 1,5 haji. Setengah haji? Ya setengah haji, tapi sampai ke 1 tahun? 6 bulan. 6 bulan? Ya pakai
Iya. Salah. Iya. Salah gitu iya, Pak, iya. ke jaksa Pak. Jaksa. 1 Kita- tahun. Di mana itu habisnya di warung? Enggak. Pas pas kemarin tuh dari Waru ke Bancai langsung ke Tasik. Oh. Yang kemarin gitu. Oh, jadi yang penuh kemarin itu tilu kapal lah gitu Ya tilu kapal. Tilu Pak. kapal. Tilu kapal. Bancai, Suntasi. Iya, dari Waru mungkin 7 bulan, terus di apa namanya? Sebulan, pas ke di sana sebulan. Nah, 1 tahun setengah teh pas ke itu apa ada yang namanya COVID teh. Ya, corona. Corona. Ya, asimilasi. Yang ngejalanin setengahnya bebas gitu. Nah, kebetulan ngejalanin 10 bulan. 10 bulan. Ya dikarenakan Asimilasi. enggak Corona. asimilasi, jadi banyak COVID Ya, ringan. iya. Pas saat gitu Ah. Pak, cuma ngejalanin 10 bulan. Jalanin 10 bulan pulang di Tasik. Berantas sih Pak. Gitu. Dan jangan sampai lagi untuk Pak Janet sekarang Ya. melanglang buana lagi ke Ya, dalam ya, ya. lah. Cukup sudahlah itu seberapa kali 13. 12. Anu diingat. Ya, ini mah bagi pribadi saya ke anak-anak yang zaman sekarang gitu ya, jangan sampailah seperti saya. Soalnya gini, bukan apa-apa, udah capek Pak, gak untung lah. Mau gimana juga. Yang penting mah sekarang punya anak istri, lebih baik. Da istilahnya mah anu ngaranana jawara mah sanes ieu nya anu bisa marabana pamajikan eta jawara. Tapi kan Ya, betul gak? Iya, betul. Sekarang mah wah gini, wah gini. Yang namanya jawara yang disebut jago itu bisa maraban anak pamajikan jawara. Bagi saya pribadi ya, gitu Pak. mantap. Atur nuhun pisan Pak Janet nih Mohon. abi katampi pisan. Siap Pak. Kurang rengan sadayana oge Siap. meureun tiasa ditelaah oge. Mohon. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Siap, Nah, tetap intina orang di dia jangan ngarubah ya stigma masyarakat Oke. kalau sedipis teh teu siga Mohon. dipandang Mohon. buang sedipis Terus. Terus banyak. Ya, tapi kadang-kadang yang namanya pulang dari penjara mungkin masyarakat gimana apa ya? Ya. Misalkan ada yang kehilangan, otomatis yang dicurigai itu Ya, saya eta, gitu eta, ya. eta. Tapi cuman Tuhan yang tahu Pak. Ya. Betul gak? Mau Betul. gimana yang penting mah kita jangan ngerugiin orang. Kita ke depannya yang mudah-mudah cari yang rezeki yang halal lah gitu. Ya, Bagi betul. gitu Pak. Pribadi Betul, saya. betul. Terima kasih Pak Ya, Janet. siap. Atur nuhun pisan di Sama-sama, kangge sama-sama, ieu sama-sama, Pak. Jadi tetap dengan slogan bahasa resedipis Ya. di tim kopi pahit jangan diminum, kami pamit. Assalamualaikum. Gaskeun Pak, kopi pahit jangan diminum. Kopi pahit jangan diminum. Kami pamit. Assalamualaikum. Kami pamit. Assalamualaikum. Tur nuhun pisan. Sama-sama.